kita materinya ada dua. Materinya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Mulai ya. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai pendataan hasil tangkapan ya. Nah, untuk pendataan hasil tangkapan ini sendiri sebenarnya ditujukan untuk memperoleh data hasil tangkapan yang tepat dan akurat ya, sehingga nantinya data tersebut bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya atau tujuan lain gitu ya, seperti misalnya untuk tujuan pengelolaan. Nah, bagaimana yang disebut dengan tepat? Tepat itu berarti berkaitan dengan jenis datanya ya, jenis datanya seperti apa, sumber datanya dan lain-lain. Artinya sesuai dengan tujuan dari pengumpulan data atau pendataan hasil tangkapan itu sendiri. Lalu yang dimaksud dengan akurat adalah cara pengambilan data tersebut ya, baik misalnya berupa sampling dengan teknik sampling ataupun dengan teknik sensus ya. Dan ini hal yang penting kita perhatikan. Nah, ada beberapa sumber data primer untuk sumber data hasil tangkapan ya. Ada sumber data utama hasil tangkapan. Nah, bisa dari tempat pelelangan ikan di satu pelabuhan perikanan, tempat-tempat konsentrasi nelayan, atau misalnya seperti tempat-tempat nelayan berkumpul ya. Lalu perusahaan-perusahaan penangkapan yang memiliki dermaga pendaratan sendiri, tempat-tempat penjualan ikan di tengah laut, dermaga khusus perikanan, ada pelabuhan nelayan. Untuk jenis datanya terbagi dua ya. Ini adalah jenis data hasil tangkapan ya, yang berkaitan dengan hasil tangkapan artinya. Nah, untuk data utama adalah berat dan jenis hasil tangkapan. Lalu yang kedua adalah ukuran hasil tangkapan, bisa berupa panjang, lebar, lingkar ya, disesuaikan dengan kelompok hasil tangkapan tersebut. Lalu yang ketiga adalah waktu penangkapan, ya misalnya di bulan apa, di waktu kapan, gitu ya, pagi hari, malam hari. Lalu cara penanganan, pendaratan, dan distribusi. Nah, karena ini memang berkaitan dengan masing-masing jenis hasil tangkapan tersebut, gitu ya. Nah, lalu data selanjutnya adalah data jumlah dalam ekor, ya. Misalnya berapa ekor jumlah hasil tangkapan. Lalu kualifikasi mutu. Nah, kualifikasi mutu ini seperti yang kalian pelajari di materi pertama, gitu ya. Untuk kualifikasi atau pengelompokan mutu itu kan berbeda-beda ya, dan skalanya juga berbeda-beda. Ada yang dengan skala huruf misalnya ABC ataupun dengan skala fotometik ya, dengan ring 1-9. Lalu ada data tambahan. Data tambahannya berupa unit penangkapan yang digunakan dan lokasi ikan tertangkap ataupun DPI-nya ya, daerah penangkapan ikan ataupun fishery-nya. Nah, ini adalah pengelompokan data khusus untuk data hasil tangkapan ya. Berbeda lagi kalau seandainya data yang kita kumpulkan itu bukan berfokus pada data hasil tangkapan. Nah, untuk mengumpul data hasil tangkapan ini sendiri terbagi atas beberapa ya, bisa dari instansi pengumpul data atau lokal dan nasional, misalnya Dinas Perikanan Tangkap ya, subjek data dan statistik, Dinas Perikanan Kelautan, pihak pengelola pelabuhan perikanan, BPS, Bapeda, ya.
Nah, lalu ada organisasi internasional misalnya FAO dan organisasi pengumpul data yang seharusnya organisasi tersebut bersifat keilmuan ya, tidak terikat hierarki dan hierarki birokratis, misalnya seperti PS, WWF gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok dari pengumpul data hasil tangkapan ini sendiri. Nah, untuk pengumpul data hasil tangkapan sendiri itu, untuk pengumpul data hasil tangkapan itu sebenarnya harus memahami teknik ataupun metode dalam pengumpulan data hasil tangkapan, karena memang untuk pengumpulan data hasil tangkapan ini sendiri perlu perlu ilmu ya, artinya tidak sembarangan orang bisa mengumpulkan data hasil tangkapan, karena memang hasil tangkapan itu beragam ya. Kalau seandainya kita mau membagi saja misalnya dalam beberapa membagi spesies, nah kita harus bisa membedakan masing-masing spesies walaupun dia misalnya berasal dari keluarga yang sama atau famili yang sama. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari pengumpulan data tersebut ya. Lalu mengenai keakuratan data hasil tangkapan. Nah, manfaat keakuratan data hasil tangkapan ini sebenarnya bisa berkaitan dengan analisis keilmiahan dengan tingkat keilmiahan yang tinggi ya. Contohnya seperti penelitian perikanan, di mana analisis tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan. Nah, sehingga data hasil tangkapan yang dikumpulkan itu memang harus bersifat akurat. Nah, ada beberapa kriteria syarat data yang baik ya. Yang pertama adalah data harus objektif, artinya penilaiannya itu tidak boleh bersifat subjektif. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang kedua adalah data harus mewakili. Artinya ini kalau seandainya situasinya kita mengambil data tersebut secara sampling ya. Artinya yang kita ambil itu adalah contoh dari populasi yang ada. Nah, makanya sampel yang kita ambil itu harus mewakili populasi yang ada. Nah, makanya untuk mengambil data hasil tangkapan termasuk pun data-data lain, kita harus tahu dulu nih populasinya seperti apa, populasinya jumlahnya berapa, sehingga kita bisa memperkirakan bagaimana ataupun berapa banyak jumlah sampel yang harus kita ambil. Nah, lalu yang ketiga adalah data harus mempunyai kesalahan baku yang kecil. Ini jelas ya, secara statistika, kesalahan baku ataupun standar deviasi itu ketika dia bernilai kecil, maka data tersebut dianggap semakin baik gitu ya. Nah, artinya punya keseragaman yang baik di kelompok data yang kita kumpulkan. Nah, lalu data yang tepat waktu, artinya ini sesuai dengan tujuan penggunaannya ya. Jangan harusnya kita ingin menganalisis katakanlah kondisi saat ini, tapi data yang kita kumpulkan adalah data yang sudah out of date gitu ya, sudah expired, sudah di luar dari tahun yang memungkinkan untuk seharusnya kita kumpulkan gitu. Lalu data mempunyai hubungan dengan masalah yang diselesaikan. Ya, ini wajib ya. Nah, kalau seandainya tidak sesuai, otomatis harusnya kita tidak bisa menjawab masalah yang kita selesaikan gitu ya. Nah, karena itu makanya kalau nantinya kalian misalnya ada tugas dalam tugas akhir itu misalnya dalam skripsi, nah kalian harus memperhatikan setiap bab itu sebenarnya saling berhubungan ya, mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu nanti sebenarnya saling berhubungan. Artinya, di bab 1 kalian akan mendeskripsikan masalah yang ada, di bab kedua kalian menjelaskan teori yang menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data sehingga kita bisa memberikan solusi untuk masalah yang ada gitu ya. Artinya masalahnya A, maka data yang harus dikumpulkan harus A, analisis yang dilakukan harus A gitu ya. Jadi nggak bisa nanti berbeda ataupun tidak sejalan. Nah, akibatnya kita tidak bisa menjawab tujuan ataupun
menyelesaikan masalah dengan baik.